Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut ancamannya ke Teheran beberapa jam sebelum deadline dari ultimatum yang disampaikan Trump kepada Iran. Apa sebetulnya dibalik keputusan Presiden Trump ini dan terkait dengan ceasefire atau gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran ini apakah juga berdampak dengan gencatan senjata atau dengan perang yang terjadi antara Iran serta Israel? Saya akan diskusikan bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi yang saat ini sudah tersambung melalui saluran Zoom. Mas Hasibullah, apa kabar Mas? Baik, Mas Reno, selamat pagi SCTV. Terima kasih Mas Hasibullah sudah meluangkan waktu. Jadi apa yang Anda baca dengan pencabutan ancaman Donald Trump kepada Teheran? Ya, yang pertama mungkin istilah tepatnya bukan pencabutan ancaman, tapi langsung Hmm. pengumuman gencatan senjata. Dan itu dalam hitungan saya dilakukan kurang lebih 1 jam sebelum deadline berakhir, yaitu jam 6 waktu Indonesia Barat atau apa namanya deadline-nya jam 7 mestinya. Nah, oleh karena itu, dengan gencatan senjata telah diumumkan, saya sebagai pengamat sekaligus mungkin aktivis perdamaian ingin mengucapkan selamat kepada para pihak, terutama kepada Pakistan, para mediator yang telah melakukan sebuah pencapaian sangat besar menurut saya, sehingga bisa dicapai gencatan senjata juga. Dan selamat untuk Iran atas kemenangan-kemenangan gemilang yang didapatkan. Dan juga untuk Amerika, saya ucapkan juga selamat atas keberhasilan mencapai gencatan senjata ini. Dan tentu juga bagi Israel, walaupun sekali lagi saya melihat sikap Israel masih belum begitu jelas sebagaimana Amerika dengan Iran. Kenapa saya katakan selamat, Mas Reno? Ini gencatan senjata, kalau saya ikutin dari perkembangan di Al Jazeera, kurang lebih beberapa jam ke depan akan berlaku efektif poin-poin yang ada di dalamnya, termasuk pembukaan Selat Hormuz, termasuk tidak adanya lagi serangan ya di Iran ataupun di tempat-tempat lain seperti di Lebanon. Dan ini akan berlangsung kurang lebih 2 minggu ke depan, yang akan nanti menjadi masa sekaligus untuk mempermanenkan gencatan senjata ataupun solusi yang diharapkan oleh para pihak. Dan direncanakan pertemuan atau perundingan pertama akan dilakukan pada hari Jumat mendatang di Pakistan di tanggal 11 April, Mas Reno. Oke, 1 bulan 11 hari kalau saya hitung ya, sejak tanggal 28 Februari sampai dengan 8 April 2026, baru mencapai kata sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Meskipun tadi kalau saya baca sebelum saya diskusi dengan Mas Hasibullah ini, Iran bilang bahwa ini gencatan senjata, bukan perang selesai begitu ya. Nah, apa yang kemudian menurut Anda, analisis Anda membuat akhirnya Iran dan juga Amerika Serikat dalam hal ini akhirnya mengambil sikap menahan egonya, oke kita gencatan senjata dulu nih. Apa kira-kira poin-poin yang dibalik kesepakatan antara kedua negara ini? Ya, memang ini perundingan yang tidak mudah, jam-jam yang sangat menegangkan, terutama 4-5 jam terakhir. Karena keputusan besar ini bisa dicapai kurang lebih dalam 4-5 jam terakhir sebelum deadline itu jatuh tempo. Dan kalau saya melihat, saya juga tulis di sosial media saya, kurang lebih jam 6, jadi sebelum yang lain breaking, saya udah breaking, Mas Reno. Karena sosial media lebih mudah dan lebih cepat. Saya Oke. menulis bahwa ini adalah kompromi pada akhirnya yang terjadi terutama di antara Amerika dengan Iran, terutama dari pihak Iran. Kenapa saya katakan kompromi? Karena kalau betul-betul berpegangan pada prinsip Iran dari awal terutama ketika Trump sudah mulai mensosialisasikan TOR untuk mengakhiri perang ini, kerangka waktu untuk mengakhiri perang ini, maka sebenarnya Iran tidak mau mengalah dan dia tetap ingin menunjukkan sebagai posisi yang determinan, yang menentukan, dan itu yang akhirnya membuat deadlock berkali-kali. Saya melihat sikap itu terus dipertahankan oleh Iran sampai kurang lebih 3-4 jam sebelum jam 7 tadi pagi. Cuman pada akhirnya karena memang apa namanya ya, sinyalemen atau fajar-fajar kiamat, kalau saya boleh menggunakan begitu, yang diancamkan oleh Trump sepertinya juga akan betul-betul menyata gitu ya. Dengan berbagai macam intensitas serangan yang mulai dilakukan, Israel juga udah mulai kasih ultimatum. Saya melihat di ujung waktu kurang lebih 3 sampai 4 jam ada kompromi yang cukup besar terutama dilakukan oleh Iran.
Kenapa saya katakan kompromi dilakukan oleh Iran? Karena kalau betul seperti yang di apa namanya disampaikan oleh pikiran-pikiran Iran awalnya, maka ini Iran tidak akan menerima konsep kayak semacam gencatan senjata sementara. Sebelum 2 minggu yang dimunculkan adalah 45 hari kalau tidak salah. Diharapkan itu nanti bisa menjadi momen untuk bisa mendekatkan perspektif dari kedua belah pihak. Tapi Iran Oke. bersikeras dia hanya ingin apa namanya penghentian perang permanen. Dan itu cara dia untuk mendikte keadaan sekaligus menunjukkan bahwa dia yang menentukan bukan Hmm. Amerika. Tapi sekali lagi di 4 atau 3 jam terakhir, saya melihat dari sisi Iran juga ada pengorbanan, ya, pengorbanan yang dia lakukan sehingga Apa yang dikorbankan, Mas ya, Hasibuloh? menerima konsep gencatan senjata sementara 2 minggu. Itu bagi saya kompromi yang luar biasa dilakukan dari Iran. Dari Hmm. Amerika juga melakukan kompromi karena yang awalnya Amerika menolak poin-poin yang disampaikan oleh Iran, justru sekarang perundingan itu di atas 10 poin yang disampaikan oleh Iran. Dan 10 Hmm. poin itu sebenarnya adalah cermin daripada determinasi Iran. Itu adalah syarat-syarat Iran yang sangat-sangat telak. Jadi dalam situasi seperti ini, maka saya bilang tadi ini selamat bagi Amerika dengan Iran yang bagi saya dua belah pihak ini melakukan pengorbanan besar di akhir waktu sehingga bisa tercapai kesepakatan besar. Kabar baik bagi kita warga dunia karena kalau ini nanti berlaku efektif, maka Selat Hormuz akan dibuka dan itu artinya semoga krisis-krisis energi, krisis minyak yang menjadi ketakutan kita semua termasuk kita di Indonesia itu segera selesai dan kita harapkan juga menjadi permanen ke depan. Begitu, Mas. Gencatan senjata 2 minggu ini adalah menjadi suatu hal yang dikorbankan, begitu kompromi yang diambil oleh Iran. Kalau menurut Anda, Mas Hasibuloh. Dan Kemudian juga hal lain Amerika. adalah dan juga Amerika. Juga dengan dibukanya Selat Hormuz, ini menjadi sesuatu yang mengejutkan juga begitu ya dari perspektif Iran begitu. Nah, apa yang membuat kira-kira atau apa untungnya bagi Iran ketika Iran membuka Selat Hormuz dan juga Iran menerima gencatan senjata? Apa untungnya ketika kita melihat sebelumnya Iran begitu kekeh begitu. Mereka tidak ingin gencatan senjata, mereka tidak ingin membuka Selat Hormuz, sangat teguh begitu. Tapi sekarang kondisinya berbeda. Apa untungnya yang didapatkan oleh Iran? Ya, menurut saya 10 poin yang diterima oleh Amerika itu adalah menjadi kemenangannya, alasan kemenangannya. Dan dalam 10 poin itu, Iran bisa mendapatkan seluruh yang dia mau. Termasuk diantaranya bahwa perang ini bersifat permanen, jadi ada komitmen minimal secara spirit ke depan Amerika tidak akan melakukan serangan seperti ini. Lalu kemudian juga ada komitmen bahwa ini juga menjadi gencatan senjata dan akhir dari perang termasuk di wilayah-wilayah solidaritas di wilayah-wilayah penyangga membantu Iran, katakan di Hizbullah dan di Yaman gitu ya. Walaupun tidak terlalu disebutkan di Yaman, tapi Hizbullah yang lebih banyak dibicarakan. Termasuk juga bahwa Iran memiliki hak untuk mengelola Hormuz. Bahkan juga dimasukkan mengenai klausul kayak semacam ganti rugi. Jadi sekali lagi 10 poin itu adalah poin-poin kemenangan Iran, poin-poin yang selama ini menjadi syarat daripada Iran. Dan saya melihat ketika Iran menerima katakanlah konsep perundingan atau gencatan senjata sementara ini karena 10 poin mau diterima oleh Amerika paling tidak di masa perundingan awal 2 minggu ini. Apakah betul-betul akan diterima? Saya kalau melihat dari beratnya 10 poin dari sisi Amerika masih memberikan paling tidak ruang dinamika. Karena sekali lagi 10 poin itu adalah menang mutlak Iran. Jadi kalau betul-betul nanti Amerika memenuhi itu, nah itu berarti memang juga memperbesar bacaan kita bahwa memang Trump terutama sudah berada dalam keterdesakan yang luar biasa. Walaupun kita tahu Trump juga memiliki klaim yang sangat bombastis bahkan dari awal bahwa ini adalah kemenangan bagi Amerika bahkan sudah melampaui target. Jadi targetnya itu lebih banyak sudah yang jauh jauh lebih banyak dipenuhi daripada target-target sebelumnya. Saya rasa kita apresiasi apapun klaimnya, yang penting ini perang berakhir dan kemaslahatan semua pihak bisa terjamin kembali, perdamaian bisa mekar kembali dan krisis global pelan-pelan bisa kita hindari bersama-sama. Saat Begitu Mas. Amerika dan Iran sepakat untuk melakukan gencatan senjata, di sisi Israel, saya lihat tadi videonya di Tel Aviv itu sirene itu meraung-raung. Nah, pertanyaan saya begini, ketika Iran dan AS oke gencatan senjata,
Apa kabar Iran dan Israel? Apakah otomatis ini juga terjadi gencatan senjata karena AS dan juga Israel adalah sekutu, atau ini berdiri sendiri-sendiri nih? Iran tetap berperang dengan Israel. Yang pertama yang saya ikutin, Israel juga berada di bawah komandonya Amerika, artinya dia juga mengikuti gencatan senjata ini. Bahkan diberitakan setuju dengan gencatan senjata ini, walaupun mulai ada pernyataan-pernyataan yang kayak semacam justru merasakan kekalahan bagi Israel. Ada mulai pihak-pihak yang mengatakan ini kekalahan yang tidak kalah besar daripada 7 Oktober 2023, di mana Israel diserang oleh Hamas. Dan menurut saya kalau dibaca secara katakanlah tujuan awal termasuk keterlibatan Israel dan Amerika dari awal, bahkan terutama yang saya katakan perang ini sebenarnya diorder oleh Israel atau oleh Netanyahu, maka sebenarnya memang yang menang adalah Iran dan Amerika, tapi Israel menurut saya berada dalam apa namanya? Dalam suasana yang merasa kekalahan. Kenapa merasakan kekalahan? Dia tidak mencapai menang mutlak seperti yang diinginkan, yaitu lumpuhnya segala macam persenjataan Iran. Dan yang kedua, kalau bagi Israel, gara-gara perang yang kurang lebih saya sebut ini perang 40 hari, dalam hitungan saya kurang lebih 953 jam, Bang Reno. Jadi judul perang ini adalah perang 40 hari 953 jam, dengan asumsi dimulai daripada tanggal 28 Februari jam 1 siang waktu Indonesia Barat dan berakhir kurang lebih tadi jam 6 ya waktu Indonesia Barat di tanggal 8 April. Nah, dalam perang panjang ini atau 40 hari ini kemudian Israel mengalami hal-hal yang tidak pernah dialami sebelumnya. Berapa banyak rudal Iran yang sudah mencapai target-target di Israel, dan sekali lagi Mhm. itu yang membuat rasa kekalahan bagi Israel. Begitu, Mas Oke, Ren. artinya adalah dalam perang selama 40 hari ini, Israel dalam posisi yang kalah, kemudian Iran dan Amerika menang. Kenapa bisa ada dua negara yang menang, Mas Hasibullah? Tadi ada katakan. Karena memang beda motivasinya dari awal. Saya selalu katakan motivasinya dari awal sebenarnya ini ordernya Netanyahu. Dia ingin istilahnya melumpuhkan Iran lebih lama lebih bagus kalau bagi Netanyahu, karena dia tidak punya deadline politik, dia tidak punya risiko. Bahkan kalau dia lebih lama bisa sekali lagi membuka kepahlawanan bagi Netanyahu yang ingin menghindar dari berbagai macam persoalan politik domestik ya, yang itu sampai sekarang belum selesai. Jadi dia ingin terus membuka front perang karena dari situ dia bikin cerita kepahlawanan karena dia bisa menghancurkan musuh-musuh Israel. Nah, ketika perang ini dilakukan dari awal oleh Israel, dia ingin mencapai itu. Apalagi dengan keberhasilan membunuh tokoh-tokoh utama di Iran, yang otak utamanya adalah daripada operasi apa namanya operasi pembunuhan tokoh-tokoh politik di Iran itu adalah Israel, dan terutama ketika dia berhasil membunuh Ayatullah Ali Khamenei. Jadi ini pencapaian luar biasa. Tapi kemudian tidak diduga bahwa Iran bisa memanage waktu dengan sangat baik, bahkan di menit-menit berikutnya, terutama di jam 231 ya ketika Mujtaba terpilih, itu kurang lebih di hari ke-10 dalam hitungan saya, situasi sudah berubah. Jadi saya beberapa kali ibaratkan seperti sepak bola, Mas Reno. Ini awalnya seperti katakanlah dua klub yang berbeda kasta. Amerika dengan Israel di satu kasta yang penuh dengan bintang, penuh dengan senjata, sementara Iran sepertinya dia tidak punya bintang yang cukup dibanggakan. Dan Amerika Israel datang dengan taktik menyerang cepat di menit pertama. Karena itu dia berhasil membunuh tokoh-tokoh kunci, dia berhasil membunuh apa namanya tujuan utamanya, dan dia berharap lewat kemenangan cepat ini maka dia ingin segera mengakhiri perang. Nah, ini yang saya bilang dalam beberapa kesempatan rupanya Trump pun salah kalkulasi atau salah mempercayai Netanyahu, yang awalnya mungkin dianggap bahwa ini kesempatan emas kalau ingin menghancurkan Iran karena Iran sudah lemah akibat perang 2 hari gitu ya. Itu dia sampaikan waktu pertemuan terakhir di Amerika kurang lebih di 28 Desember ya, tahun 2025 akhir tahun kemarin. Lalu kemudian betul-betul diambil serangan, apalagi Trump memiliki success story dalam menjinakkan, melumpuhkan Venezuela dalam waktu cepat gitu ya.
dan dia dapat apa yang dia mau, maka kombinasi dari semua itu saya menduga dengan keras lalu membuat Trump dengan Netanyahu, terutama Trump mau mengikuti rayu maut yang disampaikan oleh Netanyahu. Tapi katakanlah menit pertama memang dirasakan oleh Trump bahwa ini betul-betul hebat dan spektakuler. Saya rasa siapapun yang mengamati secara objektif sukar untuk tidak mengakui bahwa tanggal 28 itu pencapaian paling hebat. Bayangkan Hmm. dalam satu serangan besar sekaligus, itu tokoh-tokoh utamanya termasuk pemimpin tertinggi Iran itu berhasil dibunuh. Tapi persoalannya sekali lagi ternyata salah analisa karena diharapkan dengan membunuh katakanlah kepala ular itu diharapkan ularnya mati dan Iran akan mengalami pergantian rezim. Ternyata Iran bukan seperti ular, bukan juga seperti Venezuela. Dia punya keunikan-keunikan kebudayaan. Justru dengan matinya pemimpin tertinggi yang awalnya di Iran banyak kelompok oposisi yang bisa kita lihat dari aksi demo yang menjadi Mhm. pangkal awal daripada Amerika masuk, justru berbalik arah. Karena sekali lagi Ayatullah Ali Khamenei sebagai pimpinan tertinggi di Iran bukan hanya pemimpin politik, tapi dia juga pemimpin spiritual, apalagi di kalangan teman-teman Syiah yang berlaku di Iran, ada kayak semacam dimensi struktural yang cukup kuat di antara pucuk pimpinan dengan masyarakatnya. Itulah yang terjadi di Oke. Iran yang berbeda dengan di negara-negara Arab ataupun Islam lainnya. Mas Reno. Jadi kalau kita melihat perang 40 hari sejak 28 Februari sampai dengan 8 April ini, kalau kita berfokus ke Amerika dan Israel, sebetulnya komposisinya bagaimana, Mas Hasibuloh? Amerika yang butuh Israel atau Israel yang butuh Amerika? Sebenarnya saya menduga dari awal ini adalah solidaritas Trump terhadap Netanyahu. Dia pemanjaan Trump terhadap Netanyahu. Walaupun memang sebagai person tentu tidak otomatis ikut aja. Dia punya kalkulasi. Tapi kalkulasinya itu yang menurut saya kurang akurat dengan kenyataan di Iran. Kalkulasi yang saya maksud adalah katakanlah yang pertama bahwa Iran ini adalah lemah karena baru mengikuti perang besar 12 hari. Lalu yang kemudian Amerika punya pengalaman hebat menaklukkan Venezuela. Nah, dia berharap Iran bisa menjadi Venezuela yang lebih besar lagi. Tapi sekali lagi itu menjadi kesalahan kalkulasi sekali lagi sehingga nah ini kemudian di tengah jalan eh, perbedaan keadaan di antara Israel dengan Amerika, di antara Trump dengan Netanyahu, lalu kemudian membuat arah daripada koalisi ini mau tidak kompak. Kenapa saya bilang tidak kompak? Karena Israel tidak keberatan untuk memainkan perang ini dalam jangka panjang. Malah sekali lagi secara Hmm. politik lebih panjang, lebih bagus bagi Netanyahu karena dia bisa mengulur cerita kepahlawanan sampai pada pemilu. Sehingga diharapkan ini betul-betul mengantarkan dia kepada pemimpin Israel berikutnya tanpa harus menghadapi persoalan-persoalan dalam negeri. Nah, di Amerika situasinya berbeda. Karena kalau ini berlama-lama, maka Amerika memiliki deadline pemilu selak. Jadi bagi Trump perang ini harus berakhir lebih cepat. Perang ini berakhir lebih cepat lebih baik. Dan desakan inilah yang kemudian saya melihat kalau secara analisis waktu Mas Reno yang awalnya dirasa begitu besar keunggulannya oleh Amerika dan Israel lalu kemudian mulai ada perubahan apa namanya pertandingan atau peperangan yaitu ketika Iran sudah berhasil memilih dan mengumumkan pengganti daripada Ayatullah Ali Khamenei yaitu Hmm. putranya Mojtaba Khamenei. Dalam hitungan saya kurang lebih di hari ke-10 di 231 jam. Nah, ini Oke. mengubah pola pola perang. Yang awalnya Iran begitu keteteran istilahnya ibarat sepak bola serang sana sini, munculnya Mujtaba, terpilihnya Mujtaba memberikan sumbangan moral dan semangat juang yang luar biasa sehingga Iran di waktu-waktu berikutnya berhasil mengimbangi, terutama yang saya bilang secara taktik, Iran dari awal menggunakan dua kombinasi taktik. Yang pertama serangan langsung dalam bentuk apa namanya rudal yang itu juga diatur temponya nggak langsung cepat di awal nggak langsung banyak di awal tapi makin lama makin kuat sehingga Oke. walaupun awalnya mungkin terbatas tapi makin ke sini rudal Iran makin tidak terkontrol bahkan saya hitung di hari ke-35 kurang lebih di apa namanya di ya di 584 jam itu kemudian
apa namanya terjadi kayak semacam keunggulan. Karena apa? Karena Israel Iran mampu menembak jatuh, ya, menembak jatuh pesawat tempurnya Amerika. Bahkan pilotnya Mhm. sempat jatuh di Iran sebelum akhirnya diselamatkan dengan dramatis dan menimbulkan perang narasi lagi yang berbeda. Oke. Amerika menganggap itu operasi yang sukses besar, Iran menganggap itu gagal total. Tapi kalau kita baca, itu memang Amerika berhasil mengembalikan pilotnya, tapi itu harus dilakukan dengan pengorbanan yang sangat besar, termasuk banyaknya pesawat dan mungkin juga kru yang meninggal gara-gara operasi penyelamatan itu. Begitu, Mas Reno. Mas Hasibullah, gencatan senjata berlangsung selama 2 minggu. Apakah analisis Anda ketika tadi Anda di awal mengatakan nantinya perundingan tetap akan ada dinamikanya, up and down-nya. Nah, apakah gencatan senjata ini ujungnya adalah setelah 2 minggu perang selesai atau perang masih berlanjut? Kondisi-kondisi seperti apa yang akan terjadi, berpotensi terjadi? Saya berharap ini akan menjadi permanen dan tidak lagi terjadi eskalasi lebih lanjut, walaupun kita bisa memperkirakan, menganalisa, katakanlah titik-titik dinamisnya yang bisa Hmm, kalau hati-hati, kalau tidak hati-hati itu bisa katakanlah menghancurkan rencana daripada perundingan yang terjadi. Terutama kalau bagi saya adalah posisi Israel. Nah, ini yang sekarang betul-betul menjadi krusial dan menjadi titik panas daripada perundingan yang akan berlangsung. Jadi ke depan menurut saya harus diperhatikan bagaimana Israel terutama dengan 10 poin. 10 poin itu betul-betul syarat daripada Iran. Dan kalau semua itu menjadi tidak ternegosiasikan, saya khawatir ini akan justru memasukkan perundingan dalam dinamika yang lebih mengkhawatirkan. Tentu kita berharap bisa dilalui, tapi mungkin harus dilakukan langkah-langkah besar agar agar titik-titik sensitif itu tidak kemudian membatalkan dan menghancurkan upaya yang sudah ada. Begitu, Mas baik. Reno. Kalau kita rangkum terakhir, Mas Hasibullah, perang 40 hari sejak 28 Februari sampai dengan 8 April. Siapa menang, siapa kalah, dan bagaimana recapnya secara angka? Terima kasih, Mas Reno. Kalau kita bikin kayak semacam rangkuman dari perang 40 hari yang berlangsung kurang lebih 953 jam ini, seperti sepak bola saya katakan di awal, ini dua pihak tampil dalam kasta yang berbeda dan Amerika dengan Israel tampil dengan katakanlah serangan yang kuat di awal dan dia mencapai itu, yaitu tersimbolkan dari keberhasilan Amerika dan Israel membunuh katakanlah pimpinan tertinggi Iran, terutama Ayatullah Ali Khamenei. Dan waktu-waktu berikutnya, hari-hari berikutnya itu cukup kelabakan bagi Iran. Iran baru dapat keseimbangan kembali, terutama setelah berhasilnya dipilih dan diumumkan pengganti Ali Khamenei, yaitu Mujtaba Khamenei yang tak lain adalah putranya. Saya katakan Hmm, Mujtaba ini bukan Ali Khamenei kedua, tapi dia adalah Ali Khamenei plus karena dia banyak punya keadaan yang membuat dirinya jauh lebih tegas, barangkali jauh lebih keras daripada bapaknya. Keunggulan Iran terus berlangsung kurang lebih sampai di hari 19-20, di mana kemudian Iran kembali mengalami pukulan yang sangat telak, terutama dengan keberhasilan Amerika dan Israel membunuh tokoh-tokoh yang masih ada, yaitu seperti Ali Larijani dan pimpinan-pimpinan lainnya. Jadi ini menjadi sebuah pukulan besar kepada Iran. Tapi di sisi lain, saya melihat diam-diam Amerika juga sudah mulai mengetahui keadaan yang tidak semulus diprediksi dan disampaikan oleh Netanyahu. Karena itu di hari ke-25 yang saya catat Mas Reno, kurang lebih tanggal 24 Maret, itu mhm. Trump sudah mulai menyampaikan kerangka waktu daripada perang ini yang itu disampaikan dalam presentasinya di Florida dengan diksi-diksi yang sangat optimistis bahwa perang ini Oke. akan segera berakhir dalam waktu dekat dan bahkan sudah ada mediator yang cukup kredibel di Iran, pemimpin baru Iran, bahkan dipuji-puji karena mereka punya rasionalitas yang sangat tinggi. Ternyata beberapa hari berikutnya, Iran menunjukkan bahwa dia tidak mau didekte oleh Amerika. Ketika Amerika memberikan klausul waktu, justru dia sampaikan yang menentukan perang ini berakhir adalah bukan Anda, tapi kami. Oke. Itulah kemudian yang membuat Trump menggunakan yang saya sebut sebagai strategi marketing. Apa itu? Yaitu diskon. Yang pertama dia buka 2 hari untuk bisa tercapai deal.
Belum tercapai juga dia perpanjang 5 hari, belum tercapai juga dia perpanjang 10 hari, belum tercapai juga dia perpanjang 2 hari. Oke, Artinya itu apa? Itu cara Trump untuk membuat Iran masuk dalam kerangka waktu dia dan berakhir perang ini lebih lebih cepat. Dan sekali lagi Iran tidak mau untuk masuk begitu saja. Di saat dia ingin terus berhenti, justru Iran lanjut klaim bahwa kita ingin berhenti dengan terus syarat membombardir itu ya Iran terus ya. membombardir. Dan memang Oke, pada akhirnya yang menjadi penentu adalah di 3 jam 4 jam terakhir, di mana kemudian dua belah pihak terutama melakukan kompromi yang sangat besar menurut saya, yaitu Iran menerima konsep perundingan sementara 2 minggu dengan syarat solusi permanen termasuk 10 syarat yang diajukan itu diterima. Sementara Amerika juga menerima kompromi dengan sangat besar, yaitu menerima syarat-syarat yang disampaikan oleh Iran untuk dibawa dalam perundingan yang akan dimulai daripada hari Jumat mendatang. Demikian, oke. Mas Reno. Baik. Jadi siapa menang, siapa kalah? Singkat saja. Masing-masing sudah menganggap menang. Iran menganggap ini kemenangan besar, Amerika juga ini adalah kemenangan besar, tapi agak susah untuk kemudian Israel dianggap sebagai pemenang dari perang ini. Jadi yang awalnya perang ini adalah justru menguntungkan Israel, mengalahkan atau merugikan Iran dan Amerika, dengan gencatan senjata ini justru yang menjadi pemenang adalah Iran dan Amerika, yang menjadi paling dirugikan adalah Israel. Oke, baik. Terima kasih pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi untuk analisisnya terkait dengan perang Timur Tengah antara Iran, Israel dan juga Amerika. Kita sambung lagi di lain waktu. Mas Hasibullah, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Mas.